Soalnya ya, sudah ada data nomor satu sudah tersedia data. Kita akan mencari rata-rata kecepatan mobil, rata-rata jarak yang ditempuh, dan standar deviasi dari data jarak mobil. Dengan menggunakan R, kita dapat memasukkan datanya ya di sini sesuai dari tabel di atas. Kemudian menghitung rata-rata kecepatan dengan rumusnya mean kecepatan cat A rata-rata kecepatan mobil mean kecepatan per N. Hasil rata-rata tersebut adalah 17,5. Kemudian yang B yaitu menghitung jarak rata-rata yang ditempuh mobil. Rumusnya adalah mean jarak rata-rata jarak yang ditempuh mobil, dan hasilnya 42,28. Nah, yang C di sini menghitung standar deviasi dari jarak yang ditempuh mobil dengan rumus SD underscore jarak standar deviasi data jarak yang ditempuh mobil. Hasil standar deviasinya ada 24,76505. Nah, di sini sudah. Nah, jika dimasukkan di dalam R, ini data kecepatannya, jarak. Sini kita masukkan rumusnya, ketemu 17,5 rata-ratanya. Rata-rata jarak yang ditempuh mobil 42,28 serta standar deviasinya 24,76505, sama ya. Kemudian nomor 2, berdasarkan tabel nomor 1, gunakan program R untuk membuat plot dan interpretasikan scatter plot dengan data kecepatan dan jarak. Interpretasi scatter plot yang diperoleh. Oke, ini untuk scatter plotnya antara kecepatan dan jarak dengan rumus plot kecepatan jarak minus scatter plot kecepatan phase jarak, x lab kecepatan, y lab jarak, PCH 19, dan colornya warna biru. Nah, ini ya hasilnya. Interpretasinya scatter plot dari kecepatan phase jarak tersebut yaitu scatter plot menampilkan titik-titik yang menggambarkan hubungan antara kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh hingga berhenti. Dengan interpretasinya, bentar. Nah, dengan interpretasinya di mana terdapat pola umum positif yang jelas, yaitu semakin tinggi kecepatan mobil maka jarak tempuh untuk berhenti cenderung semakin jauh. Kemudian ada kecenderungan non-linear di mana titik-titik akan menyebar dengan pola lengkung menaik, menunjukkan bahwa hubungan ini tidak linear sempurna. Artinya penambahan kecepatan tidak menghasilkan peningkatan jarak yang tetap, tapi cenderung semakin besar. Ini kan naik ya, ini melengkung naik. Variabilitas pada kecepatan yang sama, di mana jarak tempuh bisa sedikit berbeda, yang menandakan variasi faktor lain seperti kondisi jalan, reaksi pengemudi, dan sistem pengereman. Dari scatter plot ini dapat disimpulkan bahwa kecepatan merupakan faktor penting yang mempengaruhi panjangnya jarak berhenti mobil, di mana semakin cepat mobil melaju, semakin panjang jarak yang dibutuhkan. Oke, soal untuk yang selanjutnya yaitu menghitung histogram untuk data kecepatan mobil. Nah, di sini ada rumusnya histogram kecepatan dengan rumus main histogram kecepatan mobil, x lab kecepatan kilometer per jam, colornya warna light green dan bordernya warna black. Oke. Nah, di sini sudah ada rumusnya. Bentar. Ini X dulu aja ya. Oke. Di sini sudah ada gambarnya ya, histogramnya.
Interpretasinya dari kecepatan mobil pada histogram tersebut yaitu distribusi histogram menunjukkan bahwa kecepatan mobil paling sering dalam rentang 12 sampai 17 km per jam, di mana mayoritas pengamatan dalam dataset memiliki kecepatan pada level menengah dengan bentuk distribusi tampak simetris meskipun ada kecenderungan kecil di sebelah kanan ya, yang ini menandakan lebih banyak mobil melaju dengan kecepatan sedang. Kemudian tidak ada outlier ekstrim meskipun nilai kecepatan tinggi antara 24 sampai 25 km per jam namun memiliki frekuensi rendah dan tidak terlalu menyimpang. Yang kemudian dapat disimpulkan bahwa pada mayoritas mobil dalam data cenderung melaju dengan kecepatan sedang dan distribusi kecepatan tergolong normal atau mendekati normal tanpa outlier yang mencolok. Oke, untuk selanjutnya yaitu nomor 3, di mana ada Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelas 75 dan standar deviasi 10 untuk ujian bahasa Inggris. Hitung nilai rata-rata kelas 70 dan standar deviasinya 8. Hitung koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Di sini sudah ada rumus koefisien keragaman yaitu CV sama dengan standar deviasi dibagi rata-rata dikali 100%. Kemudian diketahui nilai matematika Thomas 80, sedangkan rata-rata kelasnya 75, standar deviasinya 10. Kita masukkan 10 ya, 10 dibagi 75 dikali 100% sama dengan 13,33%. Kemudian di sini ada nilai bahasa Inggris Thomas, diketahui nilai Thomas 75, rata-rata kelasnya 70, serta standar deviasinya 8. Nah, 8 dibagi 70 dikali 100 ya, jika dimasukkan di rumus sama dengan 11,43%. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai ujian lebih bervariasi dan lebih tersebar dibandingkan bahasa Inggris, sehingga Thomas berada dalam kelompok ujian matematika yang nilainya lebih tidak homogen. Ini dalam bentuk R-nya seperti ini ya, dan hasilnya sama. Ya, ada 13,33 dan 11,43. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Bila ada kurangnya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.